Waduh. Ista'id kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Adik-adik sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk membahas terkait dengan penyelenggaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Namun sebelum kita memasuki proses pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengecek kehadiran para siswa atau siswa yang ada di dalam ruangan ini, kelas 2 agama. Untuk itu saya minta laporan ke kelas. Gimana? Apakah hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya mata pelajaran fikih aja ya, kalau bisa semua mata pelajaran Anda hadir semua, kecuali sakit berat atau memang ada halangan karena cuaca alamiah, dia tidak bisa menghadirkan kita semua di tempat ini. Oke, terima kasih ketua kelas yang sudah memberikan laporan. Baik, adik sekalian, hari ini saya mengajak adik sekalian lagi untuk bersama saya kita berbagi pengalaman, berbagi cerita kembali tentang membahas tentang materi pengurusan jenazah. Hari ini saya akan mengajak adik sekalian untuk membahas hikmah di balik penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Ya, namun sebelum kita bercerita tentang hikmah itu sendiri, maka saya minta satu orang, maka kita ada semua untuk membukanya dengan doa bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa. Oke, baik adik-adik sekalian. Gimana? Sehat semua? Sehat. Masih semangat? Masih. Tepuk tangan dulu, Bang. Kalau di pertemuan pertama kita sudah bercerita tentang orang yang sedang sakaratul maut. Pertemuan kedua kita sudah membagi pengalaman, membagi ilmu tentang pengurusan jenazah dari memandikan, menyolatkan, kemudian yang terakhir menguburkan. Berarti Anda sudah paham loh? Kalau itu saya ingin cari tahu nih, ya, apakah Anda masih ingat tidak dengan materi yang kemarin? Siap? Ya. Oke. Nah, coba angkat tangan. Siapa di antara Anda? Katakan ya, siapa di antara Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya yang satu ini? Berapakah jumlah lapisan kain kafan putih untuk jenazah perempuan? Ya, sana keluar. 5? 5 Lapisan. 5 lapisan. Oke, good. Berikut. Apa yang dilakukan oleh orang terdekat, keluarga, dan kaum muslimin terhadap jenazah setelah disolatkan? Dikuburkan. Dikuburkan. Apa lagi jawabannya?
Siapa? Bisa Pak. Dari sini Pak, coba lihat ya. Baik, luar biasa. Ayo tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, next kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Ada sekalian? Untuk pertemuan yang ketiga ini, terlebih dahulu saya ingin sajikan dulu, jelaskan dulu kompetensi dasar yang harus Anda capai ya dalam proses pembelajaran hikmah pengurusan jenazah. Nah, kompetensi dasar yang kiranya Anda ketahui yang pertama adalah meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Mohon maaf saya tidak bisa tayangkan slide karena memang lampunya padam. Kemudian yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Tujuannya yang pertama, melalui pemberian usulan peserta didik dapat menunjukkan keyakinan ya tata cara pengurusan jenazah. Ya. Dan yang terakhir Anda nanti bisa merumuskan hikmah penyelenggaraan jenazah yang telah kita lakukan atau yang telah Anda saksikan melalui slide tadi. Oke, dari sekalian itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, dari sekalian hari ini kita akan membahas tentang hikmah pengurusan jenazah. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin atau siapa saja yang namanya perbuatan baik pasti memberikan hasil manfaat. Nah, coba perhatikan. Yang pertama itu adalah hikmah memandikan jenazah. Nah, apa saja itu? Nah, ini. Coba bisa dibaca? Ini menunjukkan segala macam. Nah, ini hikmahnya hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan kita tentang kebersihan. Bukan hanya selama hidup, tetapi juga setelah meninggal pun kebersihan itu tetap harus ditegakkan. Baik, sekarang saya minta Anda saksikan video ini. Ya, saya tayang video, Anda identifikasi unsur-unsur hikmah yang terkandung di dalamnya. Siap? Ya. Baik, saya langsung putar aja. Kepergian orang tercinta selalu meninggalkan rasa sedih untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Namun inilah kisah kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau Ujib Jumat kemarin yang membuat lautan umat manusia serta para sahabat ikut mengantarnya ke Makkah. Seperti apakah derai air mata yang mengiringi kepergian Ustadz panutan yang sering disebut sebagai Ustadz gaul itu? Simak liputannya berikut ini. Berbagai penjuru dengan rela hadir di rumah duka untuk mengantar almarhum menuju rumah peristirahatan terakhirnya. Saya lihat semuanya. Sudah semua ya? Baik, sekarang Anda sudah melihat semua. Saya yakin di gambar tadi, di video tadi ada tayangan-tayangan yang mencerminkan hikmah dari pengurusan jenazah itu sendiri. Tapi apakah itu nanti Anda yang tahu. Nanti Anda silakan dengan teman-temannya, baik kelompok sakaratul maut maupun adab, untuk mengidentifikasi itu dan mendiskusikan poin-poin penting itu apa aja.
Ya. Namun sebelum itu, saya ingin tanya, Anda sudah paham dengan materi tadi? Atau ada yang bertanya? Paham ya? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke diskusi. Baik, saya persilakan kelompok Sakaratul Maut maupun Azhar untuk mendiskusikan tayangan video tadi ya. Nah, identifikasi memang poin-poin yang berkaitan dengan hikmah terkait dengan penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Kami persilakan untuk kelompok Azhar maupun Sakaratul Maut untuk diskusi, silakan. Nanti saya suruh perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasinya di depan teman-teman yang lain. Silakan. Sudah semua? Sudah Pak. Saya yakin hasilnya memuaskan. Oke, kalau gitu saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya bergantian, baik kelompok Azhar maupun Sakaratul Maut untuk mempresentasikan hasil identifikasi dan diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan, mau Sakaratul Maut atau Azhar duluan? Azhar, silakan. Silakan teman. Ayo. Yang berbicara, saya berbicara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada pertemuan ini kami akan menyimpulkan video yang kami simak tadi tentang menguburkan itu wajib. Mengantarkan Ustadz UJ ke kuburan menggunakan keranda, hikmahnya adalah kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dari yang diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlawanan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah di kuburan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, datang dulu. Tidak sia-sia ya kalian mengamati video tadi, ternyata Anda langsung bisa menyimpulkan bahwa ternyata ini prosesi ini ada hikmahnya seperti ini. Oke, baik adik-adik sekalian, saya yakin, saya percaya Anda sudah bisa memahami materi ini secara utuh. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembahasan kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Apa sih kesimpulannya dari pertemuan kita? Nah, tadi sudah jelaskan. Salah satunya misalnya saya contoh tadi di teman Anda mengatakan bahwa mensolatkan itu kan mendoakan, ya, mendoakan ya. Siapa yang mendapatkan keuntungan pada saat itu? Mayatnya kan. Lalu kemudian siapa lagi? Keluarga yang ditinggalkan, mendapatkan penghiburan ketika kita bertakziah. Lalu kemudian menguburkan. Kenapa manusia itu makhluk mulia yang patut dihormati, bukan pada saat hidupnya tetapi juga waktu dia meninggal, dengan cara tidak membuang tetapi kita menguburkan. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini saya ingin memberikan latihan kepada Anda. Saya minta Anda untuk mengisinya. Lalu kemudian waktu Anda cuma 5-10 menit ke depan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Apakah Anda benar-benar memahami betul dan menguasai betul materi yang telah disajikan atau telah kita pelajari bersama tadi? Siap ya? Oke. Ini soalnya ini dia. Baik, adik-adik sekalian, nanti saya periksa hasil Anda dan saya akan sampaikan hasilnya pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.
sebelum kita mengakhiri, saya mau tanya nih, gimana dengan pertemuan kita kali ini? Menyenangkan tidak? Wah. Puas tidak? Wah. Apa yang puas? Rasa melihat pelajaran. Baik. Sebelum kita kembali ke rumah, ada hal yang perlu saya sampaikan oleh kita semua, bahwa sebagai seorang muslim sejati, kiranya kita harus menumbuhkan rasa kebersamaan terhadap sesama muslim maupun dengan saudara-saudara kita. Ketika kita berhidup tetangga, bukan tidak mungkin ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Misalnya orang Katolik meninggal ya di samping rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita menyesuaikan. Ya, kita lakukan kewajiban kita, tidak seperti kita menunaikan kewajiban kita terhadap sesama muslim. Ya, dengan cara kita hanya mendatangi mereka aja, kemudian ya menghibur mereka. Ya, tapi kalau rumah itu segala macam itu adalah bagian dari ajaran agama mereka, dan mereka pasti ada tata caranya tersendiri. Lalu kemudian jangan lupa ya, setiap momentum adanya kematian saudara kita, tetangga kita, ya kita disunahkan untuk bertakziah, ya bertakziah. Walaupun kita tidak ditugaskan untuk memandikan, menyolatkan, dan segala macam, yang minimal kita datang takziah aja, menghibur dan sekaligus memberikan doa kepada si mayat. Ya. Lebih syukur lagi kalau Anda ditunjuk atau terlibat langsung untuk mengurus jenazah dari proses memandikan, mengkafani, apalagi mensolatkan nih, dan menguburkan. Oke, adik-adik sekalian, saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir memberikan hasil manfaat untuk kita semua. Amin ya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif adik-adik sekalian yang telah mengikuti proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya di antara kita mungkin ada salah kata, salah bahasa. Saya yakin ini adalah proses pembelajaran bagi kita semua, dan insya Allah kita ke depannya saling menyempurnakan satu